Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Mari hari ini kita belajar IPA kembali dengan materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami konsep atom dan partikel penyusunnya. Kemudian kalian harus memahami pembentukan molekul dan ion. Yang ketiga, kalian harus memahami sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun zat. Partikel penyusun benda. Zat-zat yang ada di alam tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Ingat peristiwa fotosintesis? Nah, pada fotosintesis ini memerlukan CO2 dan H2O. Dengan bantuan sinar matahari, ini akan membentuk glukosa. Atom C, H, dan O membentuk senyawa glukosa melalui reaksi kimia. Konsep atom dan partikel penyusunnya. Nah, partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut. Partikel dapat berbentuk atom, atau berbentuk molekul, atau berbentuk ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Contohnya atom C, atom H, atau atom O. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih melalui ikatan kimia tertentu. Contoh CO2 atau di sini H2O. Setiap senyawa memiliki rumus molekul tertentu yang menunjukkan jenis dan perbandingan jumlah atom penyusunnya. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran listrik statis mengenai atom? Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Kita akan mempelajari perkembangan dari teori atom. Menurut Dalton, atom adalah seperti bola pejal. Menurut Thomson, atom adalah seperti roti kismis yang tersebar di permukaannya berupa elektron. Menurut Rutherford, atom tersusun atas inti yang terdiri dari proton. Kemudian inti dikelilingi oleh elektron. Menurut Niels Bohr, atom terdiri dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron dengan tingkat energinya yang berlapis-lapis. Kemudian yang terakhir adalah atom modern. Teori atom modern di sini elektron bergerak dengan cepat sehingga membentuk awan elektron. Kita pelajari nomor atom dan nomor massa. Nomor atom ini atom disimbolkan dengan X. Ini nanti ada di sistem periodik unsur ya. X itu adalah lambang atom atau lambang unsur. Kemudian yang ditulis di kiri atas itu adalah nomor massa, sedangkan yang di kiri bawah adalah nomor atom. Nomor atom di sini jumlahnya adalah sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Nomor massa adalah jumlah proton plus jumlah neutron. Kita lihat contoh di sini dari atom argentum. Di sini ada nomor massa 108, nomor atom 47. Kemudian untuk mengetahui jumlah proton, ini dilihat nomor atomnya 47. Elektron sama 47. Bagaimana jumlah neutronnya? Jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom, sehingga hasilnya adalah 61. Pembentukan molekul dan ion.
Untuk mengetahui pembentukan molekul atau ion, kalian harus memahami dulu tentang konfigurasi elektron. Apa itu? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron di dalam suatu atom. Menurut model atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti sesuai dengan tingkat energinya. Ya, kulitnya kan berlapis-lapis. Jadi kulit pertama ini namanya K, diisi oleh elektron maksimalnya 2. Kemudian kulit berikutnya adalah L, maksimal elektronnya adalah 8. Kulit M maksimalnya 18 dan kulit N maksimal elektronnya adalah 32. Kita lihat susunan periodik unsur. Untuk apa? Di sini untuk mengetahui nomor atom. Nomor atom itu nanti untuk menentukan konfigurasi elektron. Perhatikan di sini ya, hidrogen di sini nomor atom 1. Urut di sini harus tahu ya, di sini helium adalah 2 nomor atomnya. Kemudian lanjut ke bawahnya litium 3, berilium 4, seterusnya. Ini 5, 6, 7 dan seterusnya situ ya ke bawah. Itu adalah nomor atom dari unsur-unsur dalam sistem periodik. Bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron? Kita ambil contoh, klorin dengan nomor atomnya 17. 17 kita tulis kulit K di sini yang pertama maksimalnya 2, kulit L maksimalnya 8, sisanya berapa? Sisanya adalah 7. Jadi menulisnya adalah 287. Contoh yang lain di sini agak berbeda yaitu pada kalsium dengan nomor atom 20. Kulit K 2, kulit L diisi 8 elektron. Nah, kulit M haruskan sisanya 10. Tapi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada kekecualian di sini untuk jumlah elektron yang tersisa dari kulit K dan L jika kurang dari 18 elektron, maka kulit M ditempati 8 elektron dan kulit N ditempati elektron sisanya, sehingga penulisan konfigurasi elektronnya adalah 2882 bukan 2810. Jika jumlah elektron yang tersisa dari kulit Kl lebih dari 18 elektron, maka kulit M ditempati oleh 18 elektron dan sisanya menempati kulit N. Ion dan pembentukan ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Atom yang bermuatan listrik negatif disebut anion dan yang bermuatan positif disebut kation. Atom yang stabil memiliki elektron terluar yang berjumlah 2 atau 8 ya, atau 18. Tetapi tidak semua atom memiliki elektron terluar yang stabil. Nah, agar atom netral memiliki elektron terluar yang stabil, maka atom harus melepaskan elektron terluarnya atau mengambil elektron dari atom lain. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan atom menjadi ion. Kita lihat contoh. Pada atom klorin, jumlah atomnya adalah 17, sehingga konfigurasinya 287. Perhatikan yang terakhir, kulit yang terakhir 7. Di sini untuk stabil jadi kurang 1, sehingga harus mengambil dari atom lain ditambah 1. Ya, hasil akhirnya ini karena mengambil elektron 1, maka Cl menjadi ion -1. Ya, sehingga konfigurasi elektronnya jadi 288. Itu untuk ion Cl-. Contoh yang lain adalah kalsium. Atom kalsium memiliki nomor atom 20. Konfigurasinya adalah 2882. Pada kulit N agar stabil harus melepas 2. Ini 1, 2. Harus melepas 2. Sehingga menjadi ion positif 2, yaitu Ca+ dengan konfigurasi 288. Ikatan ion. Ikatan ion adalah serah terima elektron
antar dua atom. Contoh di sini atom Na dan atom Cl. Atom Na kita lihat langsung yang terluarnya ya. Di sini yang terluarnya di kulit KLM. Kulit M adalah 1. Nah, kemudian Cl kulit terluarnya ini adalah 7. Maka elektron dari Na akan masuk ke Cl. Sehingga di sini Na menjadi ion plus dan Cl menjadi ion min karena menerima satu ion. Na melepaskan satu ion. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah penggunaan bersama elektron antar dua atom. Misalkan ini atom O. O itu memiliki nomor atomnya 8. Bagaimana konfigurasinya? 2, 6. Kita lihat yang terakhir, di sini 6. Dituliskan 6. Atom O dengan atom O harusnya di sini yang stabilnya adalah 8 pada kulit terluarnya. Ini cuma 6. Jadi di sini atom O ini kurang 2, atom O yang satunya lagi kurang 2, maka mereka bergabung ya menggunakan bersama elektron sehingga jadi seperti ini. Nah, akhirnya O yang satu ini jumlah elektronnya 8, O yang lainnya juga jumlahnya sudah 8 karena menggunakan bersama elektron antara dua atom. Nah, simbolnya adalah O. Di sini ada garis 2. Garis 2 menunjukkan pemakaian bersama elektron jumlahnya 2. Contoh lain di sini adalah Cl. Cl nomornya adalah 17. Bagaimana konfigurasinya? 2, 8, 7. Dilihat yang terakhir. Nah, yang terakhir di sini 7 elektron. Kalau stabil harus 8. Sehingga kurang 1. Cl juga ini yang satunya kurang 1. Sama-sama kurang 1, maka mereka bergabung. Sehingga hasilnya Cl di sini elektron terluarnya 8 pada kulit M. Cl yang lainnya juga 8. Jadi sudah stabil karena menggunakan bersama elektron dari atom yang lain. Berapa menggunakannya? Ini hanya 1. Ya, sehingga di sini gambarnya Cl garisnya 1 terus Cl lagi. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun zat. Kita lihat sifat zat pada grafit dan intan. Sama-sama terdiri dari karbon. Ya, cuma di sini intan pada setiap atom karbon mengikat 4 atom karbon lainnya dengan ikatan kovalen dan membentuk struktur tetrahedral sehingga sifatnya sangat kuat dan keras. Beda dengan grafit. Kalau pada grafit, setiap atom karbon mengikat 3 atom karbon lainnya dengan gaya van der Waals yang lemah, membentuk struktur heksagonal. Sehingga hasilnya apa? Grafit sangat rapuh dan gaya adhesinya tinggi. Makanya grafit dipakai untuk isi dari pensil. Nih, isi pensil. Ya, adhesi tinggi itu kalau digores dia langsung melekat pada kertas. Sifat fisika suatu zat. Apa itu? Sifat yang mudah diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Apa saja sifat fisika pada benda? Nih, diantaranya adalah kerapatan yang disebut dengan densitas dengan satuan kilogram per meter kubik atau bisa juga gram per mili. Kemudian ada kekerasan, menentukan lunak dan kerasnya suatu zat menggunakan
alat ukur sklerometer, dan skala Mohs. Elastisitas, yaitu kelenturan. Ini contohnya pada shock breaker di motor. Makanya kalian bisa duduk dengan nyaman pada saat mengendarai motor meskipun berada di jalanan yang kurang menyenangkan. Daya hantar adalah kemampuan menghantarkan listrik atau menghantarkan panas. Berikutnya masih sifat fisika, yaitu kemagnetan. Kemudian ada viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida. Fluida di sini zat cair atau gas ya, yang menyatakan besar kecilnya gesekan fluida. Kemudian yang ketujuh adalah titik didih. Titik didih adalah suatu suhu di mana zat cair mulai menjadi uap pada tekanan tertentu. Nih, contohnya digunakan pada oli. Oli dipakai untuk mesin, pelumas mesin biar tidak aus karena oli memiliki titik didih yang tinggi. Kemudian titik beku. Titik beku adalah suhu zat cair saat mulai menjadi padat. Berikutnya titik leleh. Titik leleh adalah suhu zat padat pada saat zat padat mulai mencair pada tekanan tertentu. Titik leleh tinggi ini dibutuhkan untuk peralatan memasak, yaitu contohnya adalah aluminium. Berikut sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Contohnya, kestabilan, kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan di lingkungan alamiahnya. Ini ya contoh bahan yang memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas, yaitu styrofoam. Ini styrofoam yang biasa kalian pakai untuk tempat mie yang panas. Itu tidak bagus ya, karena dia kalau kena suhu tinggi itu zatnya akan rusak sehingga mengganggu kesehatan dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Berikutnya kreatifan, yaitu mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Nah, contoh bahan ya yang memiliki reaktivitas tinggi yaitu karbid. Ya, untuk apa ini? Untuk pematangan buah. Misalnya buah pisang yang ada dipanen masih keras itu dikasih karbid sehingga matang nanti pada saat sampai di konsumen. Berikutnya korosivitas. Korosivitas adalah kemampuan bahan untuk mengikis bahan lainnya. Contoh bahan korosivitas adalah asam klorida, asam sulfat. Ini bisa merusak kulit. Demikian ya pembelajaran kita hari ini. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.